Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Teror Rumah Bekas Kuburan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini. Dan sebelum masuk ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun dimulai. Berdoa, berdoa selesai. Inilah ceritanya. Di balik sebuah rumah yang besar dan megah, tertimbun sebuah rahasia besar di masa lalu. Rumah itu sangat terlihat megah dan membuat siapa saja yang melihatnya akan terkagum-kagum karena keindahannya. Namun, berbeda dengan salah satu penghuni rumah tersebut, di mana salah seorang penghuni itu kerap mendapatkan teror-teror dari penghuni rumah itu sendiri. Dan rahasia apa yang terdapat di rumah tersebut? Di sisi lain, beberapa orang tidak bosan-bosannya memandangi keindahan rumah tersebut. Tak sedikit pun orang mengidam-idamkan rumah tersebut menjadi miliknya. Namun di sela-sela mereka sedang membicarakan keindahan rumah itu, terdengarlah teriakan dari dalam rumah tersebut. Ah! Terdengar teriakan dari salah satu penghuni rumah itu. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Rudi. Namun anak itu tidak menjawabnya dan masih saja berteriak histeris. Pak Rudi dan Bu Siti yang melihat anaknya terus berteriak menjadi serba salah dan bertanya-tanya dengan apa yang menimpa anaknya itu. Namun mereka tidak bisa melihat apa yang anaknya lihat. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Pak Rudi untuk menenangkan anaknya. Namun anaknya yang bernama Lisa itu tidak kunjung tenang dan malah semakin ketakutan. "Pak, sebenarnya kenapa dengan Lisa, Pak?" tanya Bu Siti. "Entahlah Bu, Bapak juga tidak tahu," jawab Pak Rudi. "Terus apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita tidak bisa berdiam diri seperti ini," ucap Bu Siti. "Bapak juga sedang berusaha menenangkan Lisa, Bu," jawab Pak Rudi. Mereka pun berusaha menenangkan anaknya yang sedang berteriak-teriak. Mereka pun sudah kehabisan cara untuk menenangkannya. Berhari-hari Bu Siti dan Pak Rudi terus berusaha menenangkan Lisa, sampai akhirnya Lisa pun bisa tenang dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kini tubuh Lisa seperti orang yang bertahun-tahun tidak makan, sampai tubuhnya sangat kurus. "Nok, makan ya Nok," seru Bu Siti kepada anak tercintanya. Namun Lisa tidak kunjung menjawab. Hanya wajah ketakutan yang ditunjukkan. Begitu juga Pak Rudi yang terlihat raut wajah iba terhadap anaknya. "Bu, Bapak akan coba cari orang yang mengerti akan hal-hal gaib," ucap Pak Rudi tiba-tiba. "Kenapa harus orang yang mengerti akan hal gaib yang Bapak cari? Kenapa kita tidak bawa Lisa ke dokter aja, Pak?" usulan Bu Siti. "Bu,
Kita sudah mencoba membujuk Lisa untuk berobat ke rumah sakit. Namun, ibu tahu sendiri bagaimana Lisa menanggapinya. Jangankan mengiyakan, untuk mendengarkan saja Lisa nggak mau, Bu, jawab Pak Rudi. Ya sudah, Pak. Kalau memang itu bisa membuat Lisa membaik, Ibu setuju, ucap Bu Siti. Baiklah, besok Bapak akan pergi ke kampung sebelah untuk menemui teman Bapak. Dia mengerti akan dunia spiritual. Semoga saja dengan perantara dia, Lisa bisa sembuh, kata Pak Rudi. Keesokan harinya, Pak Rudi pagi-pagi buta pergi ke kampung sebelah untuk menemui dengan teman lamanya yang bernama Pak Udin. Bapak berangkat dulu ya, Bu, pamit Pak Rudi. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Semoga teman Bapak bisa menyembuhkan Lisa. Dan Pak Rudi pun segera pergi ke kampung sebelah. Di perjalanan, beliau bertemu dengan beberapa tetangga yang menyapanya dan mempertanyakan bagaimana keadaan Lisa. Pak Rudi pun tidak bisa menyembunyikan apa yang tengah menimpa anak satu-satunya itu. Warga yang mendengar jawaban Pak Rudi pun merasa iba terhadap apa yang menimpa Lisa. Tak mau membuang waktu, Pak Rudi pun bergegas pamit pada para tetangganya itu. Ucapan demi ucapan dari para tetangga tentang apa yang menimpa Lisa kini telah menyebar ke seluruh kampung, membuat mereka merasakan iba yang sangat dalam terhadap Lisa. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu apa penyebabnya. Di sisi lain, pada malam harinya Lisa yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menutupi wajahnya. Kini dia sedang dikelilingi beberapa makhluk yang tak bisa dilihat oleh ibunya. Makhluk berbagai jenis itu kini berada memenuhi kamar Lisa dengan segala macam gangguan terhadap Lisa. Ada sesosok kuntilanak yang sedang memainkan rambut lurus Lisa sambil tertawa cekikikan. Anak kecil yang berlari ke sana kemari di depan Lisa, dan sesekali anak itu tersandung oleh kakinya Lisa yang membuat Lisa menjerit seketika. Sosok pocong yang berdiri di pojokan kamar dengan menampakkan mata hitamnya dan juga gigi hitamnya, dan yang membuat Lisa menundukkan dan menyembunyikan wajahnya adalah dengan terlihatnya sesosok besar berbulu yang menatapnya tajam dengan mata yang menyala merah. Di sisi lain, mendengar teriakan Lisa, Bu Siti pun segera menghampiri Lisa ke kamarnya. "Kamu kenapa, Nok?" tanya Bu Siti. Lisa tidak menjawab, malah teriakannya semakin keras dan membuat Bu Siti semakin panik dan bingung harus berbuat apa. Dalam kepanikan, Bu Siti berinisiatif untuk mengambilkan minum buat Lisa agar Lisa bisa tenang. Namun saat Bu Siti bangkit hendak keluar kamar, Bu Siti dikagetkan dengan sebuah cahaya merah di atas pintu kamar anaknya, dan rasa takut Bu Siti berbicara sendiri. "Cahaya apa itu? Kelihatannya seperti sepasang mata, tapi kenapa ada di atas pintu?" Saat sedang memikirkan cahaya apa yang Bu Siti lihat, kini Bu Siti dihadapkan oleh penampakan sosok yang memiliki mata yang bersinar. Perlahan tapi pasti, Bu Siti pun kini bisa melihat sosok tersebut. Sontak, Bu Siti pun berteriak sekencang mungkin dan seketika ambruk tidak sadarkan diri.
Bertepatan dengan teriakan Bu Siti, pintu rumah Bu Siti tiba-tiba ada yang mendobrak. Ternyata warga beserta Pak Rudi mendobrak pintu rumah tersebut akibat panik. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari keberadaan Bu Siti dan juga Lisa. Namun dalam pandangan Pak Udin, bukanlah rumah yang dia lihat, melainkan banyaknya kuburan-kuburan di sini. Astagfirullah, Rud. Tempat apa ini, Rud? Tanya Pak Udin. Kenapa, Din? Ada apa? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Jawab Pak Rudi. Aku melihat rumah ini adalah kuburan, Rud. Dan banyak setan-setan memenuhi rumah ini. Cepat, kamu cari anak dan istrimu, lalu bawa dia keluar dari rumah ini. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin cepat kewarasan mereka hilang, kata Pak Udin. Maksud kamu, Din? Tanya Pak Rudi. Sudah, tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Nanti saja. Sekarang cepat bawa anak dan istrimu keluar dari rumah ini. Pak Rudi pun tidak bertanya untuk yang kedua kalinya. Ini dia hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Pak Udin. Dengan dibantu para tetangga yang peduli dengan Lisa, Pak Rudi pun bisa membawa anak dan istrinya keluar dari rumah tersebut. Kini tinggallah Pak Udin seorang diri di dalam rumah yang sudah dipenuhi makhluk berbagai jenis dan bentuk. Pak Udin mencoba berinteraksi dengan mereka dengan membaca basmalah dan lantunan ayat-ayat suci. Kini beberapa makhluk yang lemah satu persatu pergi meninggalkan Pak Udin. Tersisa beberapa makhluk yang lumayan kuat. Akhirnya Pak Udin bisa berinteraksi dengan mereka dan meminta mereka pergi dari rumah itu. Namun penolakanlah yang Pak Udin dapatkan. Karena aura hitamnya begitu kuat di rumah itu, Pak Udin pun tidak bisa melawan kalau seorang diri. Kami tidak akan pergi dari tempat ini karena tempat ini tempat kami. Kami lebih dulu diam di tempat ini dari mereka, ucap makhluk tinggi besar. Saya mengerti, tetapi apa kalian tidak bisa hidup berdampingan dengan keluarga itu? Tanya Pak Udin. Tidak, jawab makhluk itu bersamaan. Lebih baik mereka pergi dari rumah ini sebelum kewarasan mereka hilang karena kami semua, ucap salah satu makhluk menyeramkan. Karena tanah ini adalah kuburan tempat kami. Baiklah, kalau memang itu keinginan kalian, saya akan membicarakan dengan keluarga ini, jawab Pak Udin. Pergilah cepat sebelum kesabaran kami habis, karena kamu sudah mengusik beberapa penghuni di sini, ucap makhluk besar itu. Baiklah, saya akan pergi dan membicarakan dengan beliau. Tapi tak pikir panjang lagi, Pak Udin pun pergi meninggalkan rumah itu. Terdengar tawa yang menggelegar dari dalam rumah Pak Rudi. Bukan cuma satu makhluk yang tertawa, melainkan hampir seluruh makhluk halus itu tertawa. Dari tawa yang berat sampai tawa yang ringan menjadi satu. Akhirnya Pak Udin pun menghampiri Pak Rudi ke rumah salah satu tetangganya yang agak jauh dari rumah Pak Rudi dan membicarakan apa yang mereka inginkan. Dan terlihat Lisa yang sudah membaik saat keluar dari rumah sendiri. Besok
bawa anak dan istrimu ke tempatku untuk melakukan pembersihan sisa-sisa residu makhluk itu yang menempel di tubuh istri dan anak Murud, ucap Pak Udin. Iya Din, terima kasih sebelumnya, jawab Pak Rudi lemas. Malam itu Pak Udin, Pak Rudi dan beberapa tetangga berjaga sampai berkokoknya suara ayam yang menandakan waktu subuh datang. Keesokan paginya, Pak Udin dan keluarga Pak Rudi bersama-sama berpamitan untuk menuju ke tempat Pak Udin. Sesampainya di tempat Pak Udin, Bu Siti dan Lisa dilakukan pembersihan sisa-sisa residu dari makhluk-makhluk tersebut dengan dibantu Bu Yaya, istri dari Pak Udin. Setelah selesai, Pak Udin pun menceritakan apa yang diinginkan oleh mereka pada Pak Rudi. Kalau mereka meminta Pak Rudi dan keluarganya untuk pindah dan meninggalkan rumah tersebut. Dengan diskusi yang panjang, akhirnya keluarga Pak Rudi pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan berpindah ke dekat kota. Singkat cerita, akhirnya mereka menetap di pinggiran kota dan hidup damai tanpa gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan Lisa pun kini kembali sehat seperti sedia kala. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan dalam pembacaan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.